Kalau ditanya amalan nisfu Sya'ban, Nabi memperbanyak sholat. Karena awal ketika Jibril datang alaihissalam, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi itu Nabi dalam keadaan tidur. Dalam kitab Durratun Nasim dijelaskan dari Abi Hurairah, ini memang sering tanyakan di para jamaah ya tentang masalah Sya'ban. Ada yang ragu-ragu, ada yang memang bukan tahu, cuma meyakinkan gitu. Karena kita membiasakan kita dari orang tua kita. Abi Hurairah dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihissalam lailatan nisfi min Sya'ban." Dan datang kepadaku malaikat Jibril pada malam pertengahan Sya'ban, artinya malam 15. Sambil berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuflahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati." Jadi ini khobar, artinya memberitahukan malam ini adalah malam dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Sehingga isyarat perintahnya dari malaikat, maksud dari Allah, wa qum wa sholli, maka hendaknya kamu bangun dan sholat. Habis sholat warfa' raksaka yadaika, kemudian angkat kepala kamu dan kedua kamu ila sama'i, ke langit. Maksudnya habis sholat doa. Sebelum selesai maka Jibril bentar lagi Nabi mau nanya gitu. Hari Nabi nanya, namanya bangun tidur tanya kan gitu ya. Namanya tauhid menguatkan. Ya Jibril, ma hadhihi lailah. Wahai Jibril, apa sih ini? Jibril kemudian menjelaskan lagi, hadhihi lailatun tuqlahu fiha salah satu mi'ati babin minar rahmah. Malam ini adalah malam dibukakan 300 pintu rahmat. Masya Allah. 300 coy, itu banyak benar 300 rahmat. Ya. 300 pintu rahmat. Maka katanya Faizullah ta'ala di jamini, maka ketika orang berdoa maka Allah akan ampuni doa-doa itu, ampunan itu, minta ampun diampuni. Illa, kecuali mayyusyrik billahi syai'a, kecuali ada beberapa orang yang tidak diampuni, di antaranya orang yang masih melaksanakan perbuatan syirik kepada Allah. Arti syirik ini menduakan, syarakat ini berserikat menduakan. Jadi dia melakukan satu sisi dia ibadah karena Allah, tapi di satu sisi dia ibadah pengen dipuji orang lain ya. Itu namanya syirik asghar, riya. Kalau syirik benar-benar adalah syirik asghar. Bahasa kita ini menduakan Tuhan juga, ambil mirip ya. Seperti cincin ya, masya Allah. Saya mau buat cincin ini bawaannya ada orang ngajak kopi. Kalau bawa cincin nggak ada kopi tuh, percaya kan? Jadi percaya selain kepada Allah, satu sisi percaya kepada Allah, tapi sisi lain percaya kepada Allah sendiri. Yang kedua, aqul lil walidaini, masih punya durhaka kepada orang tua, atau waqati rahimi, mutusin hubungan silaturahim. Ada orang masih sama orang tua nggak nanya. Iya, gara-gara warisan nggak kasih hadiah sama bapaknya, depan rumah tuh nggak nanya gitu. Masya Allah. Sama tetangganya baik, sama bapaknya nggak baik. Ada nggak begitu? Pasti ada. Kalau ada di sini pasti, walaupun bukan di Jakarta, mungkin di luar negeri atau di kutub utara mungkin. Atau memutus hubungan. Makanya kenapa kita memutus hubungan? Atau yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-musyahinah, orang masih bermusuh-musuhan. Makanya kita diajarkan oleh ulama kita, kalau mau puasa, ya kunjungi orang yang pernah kita zolimi gitu kan. Terutama Pak RT datangin tuh, karena Pak RT selalu salah pasti tuh. Salahnya tuh Pak RT. Ada Pak RT kan sini? Ada kan? Lagi ya RT salah mulu. Makanya saya mundur jadi RT. Salah terus itu, datangnya orang tua kita itu dijaga supaya ada yang marhamah kasih sayang. Itu Nabi. Kalau dapat 3 tahun nggak baik-baik teman-teman. Ya itu 3 hari kan nggak boleh. Nah 3 hari kan 3 tahun. Makanya akan sia-sia nanti puasa kita. Akan sia-sia. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, maksudnya hari tadi, mereka bisa diampuni kecuali mereka berbuat
bertobat dan meninggalkan semua itu. Mendengar itu, kemudian Nabi SAW, karena ini bentuknya waktu wasoli perintah, Nabi SAW wasoli, Nabi keluar kemudian sholat, maksudnya wudhu kemudian dia sholat. Wabada fi sujudihi, bahkan Nabi ketika sujud terakhir sholat malam ini, cuma nanti ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Ketika sujud terakhir Nabi setelah baca Subhana Rabbil A'la itu baca doa lain sambil menangis karena kalimatnya wabaka fi sujudihi, Nabi sambil menangis di dalam sujudinya. Di antara doa tadi yang dibaca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min iqabatika fi sukhtika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ancamanmu, dari hukumanmu, dari azabmu, wa sukhtika, dan dari kemurkaanmu. Wala nufsi alaika anta kama asnaita ala nafsik fatarhamnu hatta tadha wa tarhamnu ba'da ridha, gitu. Dan tidak kami menghitung pujian kepada kamu karena engkau menghitung pujian kecuali engkau redha. Ini dibaca Nabi. Jadi ketika itu Nabi tadi sholat, cuma yang di masalah para ulama, apakah sholat itu nisfu Sya'ban atau sholat lain? Ada mengatakan pendapat pertama itu sholat nisfu Sya'ban, kenapa? Karena kejadiannya nisfu Sya'ban, pasti sholat mustaban. Pendapat kedua, sholat apa saja. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kalau memang itu sholat nisfu Sya'ban, pasti ada hadis yang mengkhususkan artinya ada hadis mengkhususkan sholat nisfu Sya'ban. Nah, kita ini ranahnya para ulama. Jadi ada dua ulama dalam bab, semua sama-sama benar. Jadi kalau ada mau melaksanakan sholat, silakan maghrib sholat dengan 2 rakaat. Atau tidak dengan sholat lain. Nah, sholat lain apa? Cari yang pahalanya besar. Apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih kan lumayan 30 menit, Pak. Kalau yang imamnya bacanya standar. Kalau yang hafiz, bisa 1 jam tuh. Waktunya panjang-panjang. Walaupun 4 rakaat dia sholat tasbih ini kalau dilakukan malam hari masna-masna 2-2. Tapi kalau pagi hari kita boleh sholat tasbih jam 8 itu 4 rakaat langsung. Jadi pas 2 rakaat langsung naik aja. Nah, sekali naik itu 1 rakaat itu 75 tasbih yang dibaca. Nanti kita bicarakan. Tapi intinya, kenapa demikian? Karena pada malam itu Allah akan mengampuni dosanya. Dan sholat tasbih ini ada dosa yang menimbulkan kewajiban. Dan Nabi pernah berpesan kepada pamannya Ibnu Abbas. Saya lupa redaksi hadisnya. Kita lihat di sini kan ada fikih ya. Sholat tasbih. Sebentar ya, Pak Kodir. Sebentar ya. Sholat tasbih. Karena kan nggak apa hadis. Sholat tasbih tiba tarawih duha 411. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk pamannya, karena dia adalah anak Abu Thalib ya. Ya Abbas, ya amat Rasulullah, termasuk pamannya Rasulullah. Ala ahdilaka, ala amnihuka, ala ahabulaka, ala ahdika. Wahai pamanku, maukah aku tunjukkan kepada kamu? Maukah aku santunkan kepada kamu? Maukah aku hadiahkan kepada kamu? Maukah aku berikan kepada kamu? Atau maukah aku hadiahkan kepadamu? Kata Nabi kepada pamannya. Sholli arba'a raka'atin min lailatin syi'ta aw nahar. Sholatlah 4 rakaat baik malam maupun siang. Artinya ini sifatnya umum. Faiza tabarta faqrama syi'ta dan sebagainya. Hadis agak panjang kita potong. Intinya Rasulullah memberikan
perintah, memberikan wasiat kepada pamannya agar melaksanakan sholat 4 rakaat. Yang sholat 4 rakaat itu dinamakan sholat tasbih. Dinamakan tasbih karena banyak membaca kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu Rasulullah memberikan wasiat. Maka di ujung kalimat ini katakan Nabi kita Muhammad SAW, jika kamu mampu, wa istaqta kullu yaumin marrah, kalau kamu mampu ya Ibnu Abbas, maka sholatlah setiap hari sholat tasbih. Karena sholat orang gampang mengukur kewajiban, baik dia dosa besar maupun kecil, maupun dengan tobat dan nasuha, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wa illa fa fi kulli jum'atin marrah, kalau nggak bisa mampu setiap hari, setiap Jumat seminggu sekali. Wa illa fa fi kulli syahrin marrah, syahrin marrah, dan kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Wa illa fa fi kulli sanatin marrah, kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali kita sholat tasbih. Wa illa fa fi kulli umratika minad dunya marrah wahidah, dan kalau kamu tidak bisa juga seumur hidup di dunia ini sholatlah 1 kali. Kita pernah sholat tasbih nggak Pak? Walaupun dalam kaidah katakan ya bahwasanya la yusammu fi jam'atin, ada kaidah gitu, tidak disyariatkan berjamaah, tapi ulama mengatakan dibolehkan untuk tarbiyah. Jadi artinya apa? Sholat tasbih berjamaah boleh ya, karena sholat jarang-jarang. Nah ini yang dengan Nabi itu malam itu sholat, tapi maknanya kalau kita mau sholat silakan, kalau bisa sholat tasbih. Di sini nih ramai-ramai nih malam Jumat, ya Allah, malam Jumat lagi, udah malam Jumat, malam Sawan itu 2 malam terkumpul, khamsa layalin la turaddu fihin nadaqah. Ada 5 malam yang tidak akan doanya ditolak. Tadi rahmat itu turun tuh, ya. Ampunan juga kamu diampuni. Di antara 5 malam itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban malam 15 dan Yaumul Jum'ah. Lailatul Jum'ah malam 2 malam terkumpul itu luar biasa. Apalagi malam Jumat itu malam 15 ya, malam 14 ya. Wow, malam Valentine lah itu, luar biasa. Jalan-jalan Valentine ya. Nah kesempatan tuh, jadi malam 2 malam itu dekat di samping malam Jumat juga, ya itu kita ambil katanya daripada. Jadi yang kami lakukan adalah apa? Ibadah. Lalu bagaimana kita sedikit Pak ya? Tanggung supaya nggak gagal paham. Nabi mengatakan man ahya lailatal idain, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri belada wa lailatal nisfi min Sya'ban, dan menghidupkan malam Sya'ban, lam yamut qalbu, maka hatinya tidak akan mati. Hina tamutul qulub, ketika hati orang lain pada mati. Memang hati orang pada mati bisa hati mati. Orang yang hatinya mati jauh dari Allah. Wa min alamati mautil qalbi, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di antara tanda-tanda orang yang hatinya mati adalah adamul husni ala ma taraka min amalin, enggak merasakan sedih kalau dia meninggalkan kewajiban. Ini nggak usah isya, tenang aja, duit banyak gitu, tenang, badan sehat, subuh juga enak. Orang-orang bangun pagi di jam 8 tenang aja, bangun tidur malah nasi uduk ya, nggak merasakan sedih tuh. Beda orang beriman, jangankan dia meninggalkan, terlambat aja dia takut. Tanda pertama adalah ketika kewajiban ditinggalkan nggak merasa sedih. Sebaliknya ada menadem, nggak nyesel kalau berbuat maksiat. Artinya kalau larangan tinggalkan nggak nyesel dia. Ya. Jadi kalau berbuat maksiat bangga, hebat saya ini, luar biasa. Itu tanda mati. Nah orang-orang menghidupkan tadi karena Islam menghidupkan, maka Allah menghidupkan anak-anak kita nih. Maghrib sampai Isya. Saya kerja jam 8 boleh nggak? Di rumah boleh, ajak istri anaknya. Kan banyak tuh, kalau anak kelima cucunya 6 banyak. Apalagi kalau bini 4, dia 4 anaknya penuh tuh. Satu musola bisa tuh. Semua sama itu. Walaupun nggak bisa maghrib ya. Nah sekarang kenapa ulama mengambil Yasin?
Boleh nggak? Boleh surat lain. Kalau mau surat sebagai punggung Al-Quran itu baca surat Al-Baqarah punggung Quran. Tapi surat Al-Baqarah kan 2 juz lebih, 2 jam. Udah itu nggak lancar lagi bacanya, bisa 3 jam. Yang gampang Yasin. Ya. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan fadilahnya tadi, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya. Ya. Yasin qalbul Quran, dan Yasin itu qalbul Quran, Yasin terbalik. Dan jantungnya Quran itu adalah Yasin. Man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca surat Yasin, kata Allahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'ani asra martin. Kalau Mbak dengar kaget ini. Siapa orang membaca surat Yasin, maka Allah catat dia seperti membaca 10 kali Al-Quran. Subhanallah. 10 Al-Quran, bayangin aja. 10 kali hatam Quran. Kita hatam Quran paling sebulan. Kemarin. Ini baca Yasin pahalanya sama dengan membaca 10 hatam Quran. Oh benar loh Ustaz, benar. Kata Nabi baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya sama dengan hatam Quran. Makanya ada suami, bang kita baca Quran, saya udah 3 kali hatam. Hebat banget kan makanya baca Qul huwallahu 9 kali ya benar juga. Pinter suami itu, dasar suami malas segera aja bisa. Artinya ini makanya baca Yasin itu utamanya itu. Jadi ada motor hadis doib, kata ulama kalau doib, kalau untuk hukum jangan kejaran, tapi untuk fadhil amal nggak apa-apa. Jadi baca Yasin sekali itu sama aja baca 10 kali Al-Quran. Maka ulama-ulama itu udah baca Yasin aja, minta apa ya? Segala kita minta terhajar kita. Walaupun cuma itu boleh apa panjang umur, ya kan, rezeki iman semuanya ya. Yang belum kawin minta supaya cepat kawin, ya yang belum punya anak, ya gitu. Kok semua minta Allah ya, apa aja terserah gitu. Jadi intinya apa saja silakan baca kecuali 1 surat yang nggak boleh.